hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari sama-sama kita berdiri. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu.
sibuk menyebabkan seseorang kehilangan kedamaian. Dan bahkan terlalu sibuk membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terasa jauh, right? Bahkan terlalu sibuk membuat kita tergesa-gesa. Karena desakan sesuatu, rasa ingin cepat. Dan rasa ingin cepat inilah yang membuat kita lelah. Rasa ingin cepat inilah yang membuat kita frustrasi. Bahkan rasa ingin cepat yang membuat kita depresi. Karena melihat goal yang ada di depan sana dan kita pengen cepat mencapai goal tersebut. Dan seringkali terjadi kecelakaan. Karena apa? Kecepatan yang tidak terkontrol. Kecepatan yang tidak bisa dikendalikan lagi. Right? Makanya Bapak Ibu, sibuk adalah label sebetulnya yang melekat pada diri kita supaya orang melihat kita dan memberi hormat, dan itu membuat kita merasa penting dan dihargai. Bahkan seringkali orang ingin terlihat sibuk agar tidak dianggap malas atau tidak memiliki tujuan hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, sibuk bukan berarti salah loh. Tapi malah kita melihat dari sisi atau perspektif yang berbeda. Perhatikan, kesibukan akan menjadi kutukan jika terlalu sibuk menyebabkan engkau stres, depresi, cemas yang tidak perlu, membuat engkau tertekan dan tidak bahagia. Bahkan bahayanya adalah karena sibuknya kita lalai dan melupakan Tuhan. Sibuk itu menjadi kutuk. Perhatikan, waktu Adam dikasih pekerjaan, Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Alkitab mencatat, engkau akan memelihara dan mengusahakan taman ini. Waktu mereka menemukan Taman Eden, mereka menemukan pekerjaan mereka. Jadi kalau saudara menemukan pekerjaan saudara, saudara menemukan Taman Eden saudara. Namun pada waktu engkau menemukan pekerjaan saudara, Taman Eden saudara, jangan lupa sama Tuhan. So that's why engkau boleh sukses, siapa saja boleh sukses, siapa saja boleh berhasil, siapa aja boleh beruntung. Tetapi perhatikan, usia kita makin banyak, kekuatanmu gak akan pernah sama seperti dulu lagi, right? Makanya jangan pernah lupa Tuhan. Sebab pada waktu engkau sukses lupa Tuhan, engkau dipanggil kembali, engkau check out dari muka bumi. Mau kemana? Ayo. Mau kemana coba? Saudara bawa harta? Enggak. Saudara bawa semua apa yang kau usahakan di dunia? Enggak. Amin? Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah begini Bapak Ibu. Kuncinya adalah memperlambat langkah. Memperlambat langkah enggak berarti membuat engkau jadi orang yang malas. Jika saudara memperlambat langkah, saudara akan menemukan keseimbangan secara otomatis. Amin. Saudara perhatikan, pada waktu saudara ngebut di jalan karena mengejar tergesa-gesa untuk sesuatu yang saudara mau pengen tuju dan saudara pengen dapat, pengen gapai dan lain sebagainya. Kalau saudara tergesa-gesa, seringkali nggak menemukan keseimbangan, kita menemukan sedikit kerikil atau ada batu yang kecil depan kita, tapi membuat kita oleng. Berapa banyak yang celaka atas hal itu? Tapi coba saudara mulai mengambil atau mengurangi kecepatan, itu akan membuat saudara seimbang secara otomatis. Saudara akan mulai berpikir sejenak. Saudara mulai bisa konsentrasi kembali. Saudara enggak kehilangan fokus kemana saudara mau tuju. Amin. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan Yesus. Dan ada beberapa hal yang dari Yesus untuk menjalani kehidupan yang tidak tergesa-gesa. Kita akan pelajari hal ini. Yang pertama adalah mengurangi kecepatan. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Beban Yesus ringan apa berat? Halo? Beban Yesus ringan apa berat? Perhatikan. Matius 11 ayat 29 sampai 30 ini, Yesus ingin para pengikutnya berhenti menjalani kehidupan yang sibuk dan mulai belajar dari Dia. Maknanya begini saudaraku,
jika seseorang mengikuti langkah Yesus, hidupnya pasti berubah. Langkah hidup Yesus itu sangat berbeda pada orang-orang sekitarnya. Dia masih punya waktu untuk berhenti. Dia punya waktu untuk murid-muridnya. Dia punya waktu untuk mengajar. Dia punya waktu untuk ada di sinagoga. Dia punya waktu untuk lakukan hal ini dan hal itu dan lain sebagainya. Ini tidak terjadi sekejap. Right? Ini adalah latihan pendisiplinan diri kita untuk mengurangi kecepatan. Seringkali kita harus mengambil keputusan untuk berhenti sejenak atau memperlambat atau mengurangi kecepatan supaya kita menyadari dan kita mulai berpikir jelas bahwa nggak perlu marah, nggak perlu untuk diladenin. Katakan amin, saudaraku. Saudara pernah nggak mengalami dalam kecepatan spiritualitas kita seringkali kita tidak terhubung dengan Tuhan lagi? Kita terhubung dengan pekerjaan Tuhan, iya benar. Tapi kita seringkali melewatkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Namun saat kita mulai memperlambat langkah, barulah kita mendapati Roh Kudus bisa berbicara secara jelas dalam hidup kita. Dan kita mendapati diri kita lebih tanggap daripada sebelumnya. Kita lebih suka dengar suara Tuhan daripada perasaan hati kita. Amin. Dan kita mulai sadar dan merasa bahwa, oh God, forgive me. Sorry Tuhan untuk apa yang sudah saya lakukan. Karena aku pengen cepat, right? Ingin pelayanan cepat maju. Ingin pekerjaan atau ingin kerja lebih cepat. Saat sudah di pekerjaan, ingin supaya naik jabatan lebih cepat. Ingin kaya cepat. Ingin lulus cepat, semua serba cepat. Namun ternyata kita nggak peka terhadap Tuhan. Kita lebih suka dengan hasilnya, tapi kita lupa dengan prosesnya. Amin. Kita suka dengan hasilnya, tapi kita lupa dengan prosesnya. Proses yang mendewasakan kita. Kurangi kecepatan saudara, supaya saudara bisa berpikir jelas dan Tuhan bisa berbicara lebih jelas dalam hidup saudara. Di tengah-tengah saudara hidup yang hektik ini, yang terlalu sibuk, coba saudara berhenti sejenak atau memperlambat, mengurangi kecepatan sehingga Tuhan bisa berbicara. Lama banget kita gak ketemu ya. Saudara gak? Kamu layani pekerjaan Tuhan, tapi gak layani aku sebetulnya. Yang kedua, istirahat, katakan sama-sama istirahat. Bapak Ibu perhatikan, pada saat penciptaan, Allah beristirahat pada hari yang keberapa? 6 apa 7? 7 apa 8? Yes, pinter, bilang kiri kanan, bilang kamu pinter. Kejadian 2 ayat yang kedua, yuk kita buka sama-sama. Yuk baca, 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Perhatikan baik-baik, ketika Allah pada hari keberapa? 7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Perhatikan baik-baik, di satu ayat ini Tuhan berbicara sampai 2 kali dia ngomong pada hari ke-7. Sampai 2 kali dia ngomong, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Kalau dalam satu ayat Tuhan bisa berfirman 2 kali dia nyebutin sesuatu, artinya ini adalah sesuatu yang serius. Ini serius banget. Ini yang namanya divine seriousness. Sangat-sangat serius. Jadi jangan bilang bahwa hari Minggu hanyalah perayaan. Jangan cuma bilang hari Minggu adalah perayaan. Yes, inilah perayaan. Tapi di hari Minggu, di hari Sabat, kita menemukan Kristus. Kita berdoa, kita bersekutu bersama-sama. Amin.
Kita secara korporat beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Ya, setiap hari kita harus dengar firman Tuhan. Setiap hari kita harus dengar suara Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat persekutuan, dimanapun kita ada. Tapi di hari Minggu gak cuma sekedar perayaan, saudaraku. Tapi di tempat ini kita bisa korporat, sama-sama, bareng-bareng, satu hati, bergandeng tangan, memuji Tuhan. That's it. Allah di sini beristirahat, Bapak Ibu. Bukan karena dia lelah. Bilang sama-sama, bukan karena dia lelah. Tetapi ia atau Tuhan ingin menikmati ciptaannya. Dan memiliki waktu untuk bersekutu dengan umatnya. So garis bawahi itu, saudaraku. Dia, Tuhan, ingin menikmati ciptaannya. Bukan karena lelah, dia pengen istirahat. Istirahat bukan karena kita capek dari hari pertama sampai hari yang ke-6 kita bekerja. Tapi sebetulnya kita istirahat karena kita pengen menikmati Tuhan. Bilang kiri kanannya, bilang amin. Apa? Menikmati Tuhan. So hal yang pertama yang dilakukan Adam adalah menikmati Tuhan. Manusia diciptakan untuk beristirahat di dalam Tuhan, untuk menikmati Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, dan untuk dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari apakah kita dikasihi oleh Tuhan? Yes, setiap hari Tuhan mengasihi saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya begini, I will give you rest. Rest dalam terjemahan aslinya anapao. Anapao. Artinya disegarkan kembali, dipulihkan kembali, mengumpulkan kekuatan dan diberikan kekuatan. So pada waktu saudara rest di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan saudara. Saudara rest di dalam Tuhan, maka saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara rest di dalam Tuhan, maka saudara sementara mengumpulkan kekuatan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya pada malam hari ini, saya berdoa buat kita semua, tidak ada satupun terkecuali. Saya berdoa kita semua mengalami yang namanya rest di dalam Tuhan. Amin. Kita ngalamin rest di dalam Tuhan. Siapa sih yang gak penat dengan kehidupan? Pasti kita ngalamin kepenatan dalam kehidupan. Kita ngerasa, problem kita itu sama seperti benang kusut yang gak mungkin terselesaikan. Tapi di dalam Tuhan, saat engkau grounding, engkau lebih dalam lagi dengan Tuhan, engkau menikmati rest di dalam Dia, maka engkau sementara diperbaharui kekuatanmu. Amin. Engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Engkau sementara mengumpulkan kekuatan untuk supaya engkau ada di hari esok, seminggu yang akan berjalan, engkau kuat dan menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Yang terakhir, kesunyian dan kesendirian. Markus 7:37 berkata, mereka takjub dan tercengang. Coba perhatikan baik-baik, sama-sama kita baca, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang, stop. Mereka apa? Takjub dan tercengang. Dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Siapa yang menjadikan segala-galanya baik? Tuhan atau Yesus. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Perhatikan, Yesus memiliki keunggulan tinggi dalam pekerjaannya, dalam karyanya. Karena kita mencatat apa sekali lagi? Ia telah melakukan segala sesuatu dengan dengan apa? Baik.
Namun mari kita melihat dalam Lukas 5 ayat 15. Yesus juga seringkali menarik diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Perhatikan 5:15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Karena apa? Karena keunggulannya tadi. Karena pekerjaannya yang luar biasa tadi. Karena excellent-nya dalam pekerjaannya. Dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Perhatikan. Next, 16. Akan tetapi apa? Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk dan berdoa. Yesus menarik diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, bisakah hal ini terjadi dengan kehidupan kita sama-sama, Bapak Ibu? Ini sama seperti memberitahu kita bahwa entah kita dalam dunia pendidikan, entah kita dalam pekerjaan, dan semua aspek kehidupan saudara, kita harus unggul. Kita mesti excellent. Termasuk nilai raportmu naikin. Right? Attitude-mu, karaktermu yang gak bagus, berubah. Yang nilainya merah, bagusin. Kalau malas, rajin. Jangan rajin malas. Malas yang harus berubah jadi rajin. Tidak rajin malas. Amin. Kenapa demikian? Karena kita harus unggul dalam segenap aspek kehidupan kita. Jangan lupa saudaraku, kita harus unggul. Namun kita jangan lupa, kita harus mengambil waktu untuk menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa dalam kesunyian. Perhatikan, kesunyian adalah satu hal yang paling mencolok yang saudara lihat dalam kehidupan Yesus. Semakin Yesus dibutuhkan, semakin ia akan diam dan pergi ke tempat keheningan. Dia berada dalam keheningan dan kesunyian. Terkadang saudara perlu melakukan lebih sedikit untuk melakukan lebih banyak. Sekali lagi, terkadang engkau harus atau engkau perlu melakukan yang lebih sedikit untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak. Karena sebetulnya saudara sementara membangun kualitas dirimu lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu simpelnya. Itu sederhananya. Supaya pada waktu orang cari saudara, kau sementara sudah membangun kualitas rohanimu, mentalmu, karaktermu, udah siap dalam promosi ilahi. Katakan amin. Amin. Engkau menghabiskan waktu dalam keheningan, dalam kesunyian untuk apa? Untuk belajar. Yes, pasti engkau harus berdoa, tapi engkau harus belajar. Bukan begini. Oi, lihat sini. Apa? Belajar. Bukan begini. Oi. Come on. Apa? Berdoa. Seringkali engkau harus berada di tempat yang sunyi dan sepi dalam keheningan untuk apa? Berdoa dan bukan ya. Bilang kiri kanan, bilang bertobat kamu. Haleluya. Amin. Dengar Bapak Ibu, teman-teman semua, kita semua belajar loh. Saya pun masih belajar. Orang tua sekalipun masih belajar. Karena untuk belajar karakter adalah pembentukan seumur hidup. Belajar seumur hidup. Amin. Amin. So mari kita bareng-bareng belajar. Saya berkhotbah, bukan saya sudah lebih baik daripada saudara, seringkali begitu. Tapi saya berkhotbah, mungkin ada saudara yang jauh lebih baik mungkin dari saya.
Tapi seenggaknya waktu saya berkhotbah, saya kasih tahu kebenarannya. Amin. Saya kasih tahu sesuatu yang memiliki value tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa hidupi bareng-bareng. Saya nggak cuma bilang kepada saudara, ayo saudara yang hidupi, value-mu dihidupin. Enggak, tapi mari kita bareng-bareng. Amin. Mari kita bareng-bareng, sama-sama belajar untuk kita bisa upgrade diri kita. Supaya kita bisa upgrade value kita, menjadi orang-orang yang excellent. Tapi kita menjadi orang-orang yang excellent, yang sudah diasah kualitasnya dalam keheningan, dalam kesendirian, dalam doa bersama-sama dengan Tuhan. Bilang amin. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari seluruh jemaat Tuhan saja, seluruh jemaat Tuhan. Sejuta rasa di jiwa. Rindukan pelukmu Bapa, Mari semua dengan segenap hatimu. untuk